Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak War. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan ya, amin. Ini aku mau share kegiatan aku kali ini. Aku habis belanja sayur di tukang sayur yang lewat ini sore hari ya. Untuk tukang sayur yang lewatnya sore hari itu hanya bawa sayuran, kadang kalau lagi musim buah juga bawa buah. Untuk lauk pauk nggak pernah bawa. Terus untuk harga sayurannya itu sangat murah. Wortel satu bungkus harganya cuma 1.000. Untuk kol itu satunya 1.000, aku beli 2.000. Terus aku juga beli brokoli, itu aku ambil 7 atau 8, harganya cuma 5.000. Terus untuk cabai satu bungkus 1.000, aku beli 5 bungkus. Dan untuk daun bawang banyak banget kayak gini tuh harganya cuma 1.000 rupiah. Tadi di tukang sayur ini aku habisnya sebanyak kayak gini cuma 14.000. Padahal kalau di tukang sayur yang mangkal untuk brokoli itu satunya bisa 3.000-an. Karena harga sayuran yang dijual mamang sayur ini sangat murah, kadang kita sebagai pembeli itu nanya, itu belanjanya di mana sih kok bisa murah-murah banget untuk sayurannya. Katanya dia belanjanya itu di pasar induk Cibitung, mungkin dia belinya banyak, aku juga kurang tahu. Terus ini untuk cabenya aku pitilin dulu, itu aku beli cabai rawit hijau. Untuk cabai rawit hijau yang kayak gini tuh enaknya buat temen makan gorengan, terus kalau mau ditumis pakai tempe itu juga enak. Dan untuk daun bawangnya itu tadi udah aku bersihin, aku potong jadi 3 bagian aja. Kalau mau lebih awet itu juga bisa disimpan di freezer ya, tapi dicuci bersih dulu, terus dipotong kecil-kecil, baru ditaruh di wadah yang kedap dan disimpannya di freezer, itu bisa kuat nyampe berbulan-bulan. Dan untuk brokoli juga sama, kalau mau disimpan di freezer itu direndam dulu pakai air garam. Aku tunggu 10-15 menit biar binatang-binatang yang di dalamnya itu mati. Terus direbus sekitar 1 menitan, itu ntar ditiriskan dan nunggu dingin. Setelah sayur brokolinya itu benar-benar tiris dan dingin, itu baru ditaruh di wadah atau plastik ziplock, itu juga aman ya. Terus disimpannya itu di freezer, insya Allah kuat nyampe berbulan-bulan. Sebab untuk sayur brokoli itu harganya kalau di tempat lain itu lumayan mahal, apalagi di supermarket juga mahal ya. Terus ini mumpung murah, jadi untuk cara penyimpanannya itu yang seperti aku bilang tadi, insya Allah itu aman. Dan ini untuk sayurannya udah aku siangin, itu ada daun bawang, brokoli, cabai, terus ada kol, aku juga ada sawi putih, itu aku simpennya di plastik ziplock kayak gitu ya. Sebab untuk kol dan sawi putih itu kalau ditaruh di wadah kadang nggak muat, harus wadah yang gede, itu bisa memakan tempat. Jadi aku taruhnya di plastik ziplock kayak gitu, jadi bisa menghemat ruang. Selanjutnya aku mau masak, aku mau ngabisin stok lauk yang ada di freezer. Itu masih ada tulang leher sekitar setengah kilo, dan ada daging rawon itu juga sekitar setengah kilo. Tadi udah aku taruh di suhu ruang sekitar 1 jam, ini udah lumayan leleh, jadi mau langsung aku cuci dan aku rebus. Untuk daging dan tulang ini aku belinya di toko daging Nusantara. Terus untuk tulangnya ini aku nyoba tulang leher, alhamdulillah untuk dagingnya itu masih lumayan banyak. Kadang kalau aku beli di perumahan itu dengan sistem DO, beli tulang iga muda, ternyata adanya tulangnya doang, untuk dagingnya itu sedikit banget. Terus aku juga pernah beli tetelan daging, itu 1/4, yang datang itu hanya yang putih-putihnya aja, itu aku rebus sudah lama banget, itu nggak bisa kemakan, masih alot aja. Kadang kita jadi kapok ya kalau beli sistem DO kayak gitu. Terus ini alhamdulillah aku beli di daging Nusantara, jadi kita bisa milih mau daging yang apa, mau yang murah dan sampai yang mahal itu juga ada, sesuaikan dengan kantong masing-masing. Dan ini untuk daging rawonnya juga aku potong-potong, itu ntar mau aku cuci dan aku rebus. Untuk daging rawon ini juga agak alot ya, jadi ntar untuk merebusnya itu agak lumayan lama. Dan ini mau aku rebus dulu. Kalau direbus kayak gini untuk daging atau tulang itu ada kotorannya, jadi ini aku ambil dulu kotorannya. Sebab kalau nggak diambil kotorannya itu ntar airnya itu mengebludak, ini aja kayak gini ya, jadi aku ambilin kotorannya, itu
insya Allah airnya ntar nggak ngebludak. Dan ini udah matang ya, udah empuk. Untuk tulangnya ini langsung mau aku masak aja, mau aku bikin sop tulang leher. Terus aku juga udah menyiapkan untuk bahan-bahan lainnya, itu untuk sayuran ada kol, brokoli, wortel. Terus untuk bumbunya itu aku pakai bumbu dasar putih, ntar aku juga pakai bumbu sop yang aku beli. Dan ini untuk pelengkapnya antara ada daun bawang, daun seledri, dan ada irisan cabai. Dan ini aku kasih bumbu ya, tadi aku kasih bumbu dasar putih. Terus untuk wortelnya ini aku masukin dulu, sebab untuk wortel kan agak keras, jadi aku masukin dulu. Setelah wortelnya agak lunak, ini aku kasih bumbu yang aku beli, yaitu bumbu jadi, ada kayu manis, terus ada kapulaga, cengkeh, dan satunya apa itu aku kurang paham. Terus ini untuk sayurannya aku masukin itu ada kol dan brokoli. Itu untuk kol, brokoli, dan wortel yang aku beli di tukang sayur tadi ya. Alhamdulillah untuk sayuran itu dapat yang murah. Terus ini aku kasih perbumbuan, itu ada garam, gula pasir, penyedap, dan lada bubuk. Kalau mau dikasih micin atau kaldu jamur juga boleh, sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Terus ini aku masak hingga matang ya sayurannya. Dan ini untuk sayurannya udah lumayan matang, jadi ini aku mau taruh untuk daun bawang, seledri, dan irisan cabai rawit hijau biar rasanya itu lebih nampol, sebab aku nggak nyambel. Makan pakai satu menu kayak gini tuh juga udah enak banget dan seger, itu bisa nambah-nambah nasi. Dan biar lebih enak ini aku kasih taburan bawang goreng. Dan jangan lupa itu dites rasa ya, untuk rasanya itu menurutku udah pas, jadi ini aku matikan api kompor. Untuk sop tulangnya ini udah matang. Selanjutnya aku juga mau masak tumis daging campur buncis. Jadi untuk sopnya ini aku taruh dulu di tungku sebelah. Terus ini aku udah siapkan wajan, aku kasih minyak. Untuk bahan-bahannya ini ada daging rawon yang udah aku rebus tadi. Untuk bumbunya itu ada bumbu dasar kuning dan bumbu dasar cabai. Dan untuk buncisnya itu masih di freezer ya, aku lupa belum aku keluarin. Terus ini minyaknya udah panas, aku masukkan untuk bumbu dasar kuning dan bumbu dasar cabenya, tumis bumbunya hingga matang. Setelah bumbunya matang ini mau aku masukkan untuk dagingnya. Aku nggak pakai bumbu aromatik ya, sebab udah pada habis-habisan, tapi nggak apa-apa. Untuk di bumbu kuningnya itu juga ada serai, lengkuas juga, yang nggak ada itu daun salam dan daun jeruk. Terus ini aku aduk-aduk hingga bumbunya itu tercampur merata. Selanjutnya aku kasih perbumbuan, itu ada garam, gula merah, penyedap, dan jangan lupa dikasih lada bubuk. Kalau mau dikasih micin atau kaldu jamur juga boleh. Ini aku aduk-aduk lagi biar bumbunya itu tercampur merata. Terus aku kelupaan tadi belum aku kasih kecap manis, jadi ini mau aku kasih kecap manis biar rasanya itu lebih enak. Mau dikasih saus tiram juga boleh, tapi untuk rasanya menurutku ini udah lumayan asin dan gurih, jadi nggak aku kasih saus tiram. Terus untuk dagingnya ini mau aku campur pakai buncis. Dan untuk buncisnya tadi aku kelupaan, nggak aku turunin dulu dari freezer. Ini langsung dari freezer ya, langsung aku masukin ke wajan. Tapi kalau langsung dari freezer dimasukin ke wajan ini agak mengandung air lebih banyak, jadi ini aku masak hingga airnya itu agak menyusut. Untuk tumis daging buncisnya ini udah matang, airnya juga udah lumayan menyusut. Dan untuk rasanya itu menurutku udah pas, ada rasa asin, gurih, manis, jadi ini aku matikan api kompor. Alhamdulillah untuk tumis daging buncisnya ini udah matang dan udah lumayan dingin, jadi ini mau aku taruh ke wadah. Tadi sengaja aku tambahin buncis biar lebih banyak, ini aku jadiin 2 wadah. Terus untuk tumis daging buncisnya ini aku mau simpen di kulkas buat stok, tapi ntar aku nunggu sampai benar-benar dingin baru aku taruh di kulkas. Kalau mau lebih awet juga bisa ditaruh di freezer. Untuk masak kali ini ada tumis daging campur buncis itu buat stok, dan untuk yang dimakan hari ini ada sop tulang. Terima kasih ya yang udah nonton videoku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.